Oke, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan kembali ke arsitektur dan organisasi komputer. Kali ini pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pipeline dan vector processing. Ada dua jenis, pipeline dan vector processing. Oke, kita masuk. Jadi kalau kita ngomong pipeline dan vector processing, maka tidak jauh-jauh dengan yang namanya pemrosesan paralel. Jadi pemrosesan paralel ini adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan prosesor itu mengeksekusi perintah atau operasi secara bersama-sama dalam satu waktu. Itu bisa dikerjakan dengan satu komputer tunggal atau prosesor tunggal ataupun dengan banyak komputer atau prosesor ganda. Jadi banyak perintah dengan satu komputer atau banyak perintah dengan banyak komputer. Tujuan utamanya adalah tentu saja untuk mempersingkat waktu dan meningkatkan performa dari sebuah komputasi itu sendiri. Terus kemudian bila komputer yang digunakan secara bersama-sama itu dilakukan dengan komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan, jadi komputernya berada di mana-mana di tempat yang berbeda tetapi terhubung dalam satu jaringan, itu bisa dikatakan adalah sistem terdistribusi atau distribute computing. Contoh sistem terdistribusi itu, contoh contoh sederhananya adalah seperti di mall-mall itu ya. Di mall-mall itu atau di supermarket itu ada 3 lantai atau 4 lantai barang dengan semua lantai ada kasirnya, ya kan. Tetapi sebenarnya di situ banyak komputer di situ ya, banyak komputer, tetapi hanya ada satu database dan sistem itu didistribusikan ke 3 sampai 4 lantai. Tapi aplikasinya tetap sama seperti itu. Jadi eh, bukan berarti di kasir-kasir itu database-nya sendiri-sendiri, tidak. Itulah gunanya jaringan komputer. Sehingga penarikan data itu tetap satu. Seperti itu. Sehingga ini yang bisa dikatakan sistem terdistribusi. Terus kemudian pemrosesan paralel itu menyatakan bahwa sistem ini memiliki sejumlah prosesor yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi pada intinya tidak ada prosesor, kalau banyak prosesor ya, tidak ada prosesor yang bertindak sebagai prosesor utama, dan sejumlah prosesor tidak selalu mengerjakan operasi yang sama. Bisa saja prosesor-prosesor tersebut atau CPU tersebut mengerjakan operasi-operasi yang berbeda atau menunggu operasi dari prosesor yang lain gitu. Artinya output dari prosesor satu itu sudah ditunggu untuk menjadi input di prosesor yang lain. Nah, itu pemrosesan paralel. Nah, beberapa pemrosesan paralel, model paralel itu ada prosesor array, multiprosesor dan multi komputer. Gambarannya seperti ini ya. Ini tidak jauh dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, prosesor array itu berhubungan dengan program CPU dan I/O prosesor ya. Berhubungan dengan input output. Nah, di dalam prosesor ini sendiri ini banyak sekali data dan instruksi yang dijalankan di sini. Terus kemudian nanti akan dikeluarkan ke I/O, itu prosesor array. Terus kemudian prosesor array itu berlaku sebagai koprosesor untuk menerima perintah dari komputer ya, dari prosesor utama ini ya. Ini dia menerima perintah ya dari sini.
dari CPU. Terus kemudian sistem data paralel itu setiap prosesor itu melaksanakan instruksi yang sama untuk data yang berbeda. Jadi ada juga untuk prosesor array itu instruksinya sama, cuma data yang diolah berbeda. Itu prosesor array. Terus kemudian kita beralih ke pipeline. Pipeline ini mesin yang dapat melakukan beberapa komputasi secara bersama-sama, namun pada saat itu setiap komputasinya berada dalam tahap eksekusi yang berbeda-beda. Itu pipeline. Jadi mungkin prosesor A melaksanakan atau mengeksekusi perintah pertama, terus outputnya itu digunakan di proses berikutnya. Jadi contoh ada beberapa jenis pipeline unit aritmetik yang berisi operasi-operasi dari aritmatika, dan pipeline unit instruction yang berisi instruksi-instruksi sederhana untuk komputer dapat bekerja. Nah, kita lihat pipeline. Jadi pipeline ini adalah eksekusi pertama. Saat eksekusi pertama baru mencapai proses kedua, maka proses eksekusi kedua dijalankan. Saat eksekusi pertama sudah sampai proses ketiga dan eksekusi dua sudah proses kedua, eksekusi ketiga dijalankan. Saat proses pertama sudah sampai proses keempat, eksekusi pertama, eksekusi dua sudah proses ketiga, eksekusi tiga sudah proses kedua, maka eksekusi 4 dijalankan. Seperti itu terus untuk tentu saja untuk efisiensi waktu dan juga efisiensi komputasi ya. Jadi pipeline teknologi ini diterapkan ke berbagai fungsi. Jadi ada logik aritmatika dan fungsi-fungsi instruksi. Untuk apa? Memaksimalkan performansi. Dengan performa yang baik, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data itu lebih baik. Terus kemudian digunakan untuk implementasi seperti aritmatika yang kompleks ya, penambahan, perkalian, pembagian bilangan yang floating point, ada komanya, begitu, itu sangat cocok. Terus kemudian proses fetch atau pengambilan instruksi itu tidak dimulai sampai tahapan eksekusi sebelumnya selesai. Jadi digambarkan bahwa ini belum selesai sudah dijalankan proses berikutnya. Secara normal kalau tidak ada proses pipeline berarti eksekusi pertama selesai dulu baru eksekusi kedua. Eksekusi kedua selesai dulu baru eksekusi ketiga dan seterusnya. Tetapi dengan ada pipeline, ini dikatakan di sini bahwa proses fetch instruksi tidak dimulai sampai tahapan eksekusi sebelumnya selesai. Untuk apa? Yaitu performansi ya, biar lebih cepat. Terus kemudian untuk mempipeline fungsi ini, instruksi-instruksi yang berdampingan itu sebelumnya sudah dijalankan dulu. Artinya ada beberapa perintah yang perlu di fetch, terus kemudian diterjemahkan untuk nanti dijalankan secara bersama. Itu adalah pipeline. Terus tahapan pipeline adalah mengambil instruksi atau fetch tadi, membuffernya atau menerjemahkannya. Kemudian tahapan kedua bebas ya. Yang penting tahapan pertama ini sudah dijalankan. Terus tahapan kedua mau dijalankan lewat proses berapa bebas. Tahapan ketiga mau lewat proses berapa bebas. Pada saat tahapan kedua sedang dieksekusi instruksi, maka tahapan pertama ini memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai ya. Jadi tetap memorinya semua terpakai. Saat tahapan kedua memakai memori nomor berapa ya kan, berarti tahap pertama bisa memakai memori yang masih kosong, seperti itu. Jadi tahapan memori kan seperti ini ya.
pandangan pandangannya terhadap tambahan memori kan seperti ini. Instruksi, fetch, instruction, execute, result atau output gitu. Tetapi bisa saja instruksi, fetch, instruction, execute sebelum result ini sudah bisa berputar, fetch lagi, terus kemudian execute lagi, ya kan, result satu keluar, setelah itu secara rinci result kedua juga keluar secara hampir berurutan gitu. Proses result ketiga atau output ketiga juga keluar. Karena apa? Ada siklus pipelining ya di sini. Terus kemudian perintah-perintah itu juga ada beberapa jenis, juga ada beberapa generasi ya. Yang pertama adalah RSC ya, Reduce Instruction Set Computer ya. Jadi General Purpose Register yang kita pelajari dulu itu dari A sampai D itu jumlahnya kan amat banyak, sehingga perlu ada penyederhanaan. Dengan apa? Dengan ini pipeline ini. Ciri-cirinya adalah satu instruksi per siklus, tetapi nanti dengan pipeline satu instruksi kan menjadi banyak instruksi ya, seperti itu. Terus operasinya dari register ke register, mode pengalamannya sederhana, terus kemudian format instruksinya juga cepat ya. Terus kemudian RISC pipeline itu ada beberapa siklus. Siklus instruksi ada dua fase, instruction fetch dan execute. Terus load dan store ya. Load itu pengambilan data dan penyimpanan data, ada tiga fase, instruction fetch, pengambilan instruksi, eksekusi, dan penyimpanan ke memori. Itu RISC pipeline. Nah, sekarang kita beralih dari pipeline ke vektor. Jadi vektor itu adalah suatu sistem multiprosesor yang bekerja secara serentak untuk menangani proses perhitungan vektor. Ini lebih ke vektor processing itu lebih ke gambar ya, gambar. Karena apa? Perhitungannya juga banyak. Karena apa? Lebih ke multimedia itu karena komputer atau digital itu bekerja berdasarkan pixel atau titik, sehingga perhitungannya juga cukup banyak setiap detiknya. Terus kemudian dia menggabungkan multimedia ini, baik itu teks, suara, gambar, animasi, dan yang lainnya, itu agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam komputer. Nah, ini jadi vector processing itu lebih banyak, lebih ke multimedia. Dan kalau perangkat yang sangat khusus untuk mengeksekusi vector processing ini ya VGA ya, Video Graphic Adapter. Terus kemudian tapi sebelum ada VGA, prosesor pun sudah berkembang dengan vector processing. Cuma dengan VGA pekerjaan prosesor itu lebih ringan ya, lebih ringan karena urusan dengan multimedia sudah urusannya VGA, sedangkan urusan untuk perhitungan, eksekusi itu urusannya prosesor atau CPU. Terus kemudian dimulai dari 97 ya, prosesor multimedia itu ada Intel MMX ya. Jadi peningkatan prosesor, ada kompresi gambar atau video, manipulasi gambar atau video itu lebih mudah. Terus kemudian perkembangannya ada AES, Call and Quiet, NX-bit, Hyperthreading Technology, yaitu Intel MMX. Terus kemudian mulai 98 ada 3D Now ya, itu punyanya AMD ya. Ini berkembang, ada SSE, terus EM64T, AMD 64-bit, dan seterusnya. Oke, saya kira itu tentang pipeline dan vector processing.
Untuk kertas kita kuis mungkin minggu depan ya. Saya akan berikan kuis ke Anda tentang pipeline dan vector processing. Saya kira cukup untuk kuliah pada malam hari ini. Kita ketemu pada pertemuan mendatang. Selamat malam semuanya.